Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya jangan lupa ngopi dan tetap salam akal sehat. Guys, kamu ketahuan. Nah, guys, ketahuan. Ibtu Rudiana keceplosan, gila. Dia sebut anaknya Eki memang masih hidup dan telah menikah. Gila, ini benar atau enggak ya guys ya? Tetapi dari gerakan mulutnya dan ucapannya dan suaranya itu sama persis dengan Ibtu Rudiana. Orangnya juga sama yang mengucapkan memang Ibtu Rudiana ya. Nah guys, sebelum diputar tolong diperhatikan gerakan mulutnya, mimik wajahnya, apakah benar itu yang bicara itu Ibtu Rudiana atau memang itu suara editan gitu ya. Nah, siapa berikutnya? Ini dia. Let's go. Bahwa anak kami Mama Rizky masih hidup dan sudah menikah. Nah ya kan, Saya perhatikan tegaskan, bibirnya itu persis betul yang mengucapkan yang sama. Muncul isu anak Ibtu Rudiana sebenarnya masih hidup. Teman Eki ungkap kesaksian ini ke Deddy Mulyadi. Iya. Saya melihat kasus Vina Cirebon hingga saat ini masih menjadi sorotan, terlebih usai saksi bernama Dede mengaku diminta memberikan kesaksian palsu oleh Ibtu Rudiana. Publik menilai banyak kejanggalan dari kasus ini, terlebih melihat sikap Rudiana yang seolah tak mau ikut campur dengan kasus kematian anaknya dan Vina. Iya, betul. Terkini, muncul dugaan Eki sebenarnya masih hidup, dan sosok yang meninggal bersama Vina bukanlah Eki. Bahkan, ada spekulasi yang menyebut bahwa sosok pelaku pembunuhan Vina sebenarnya adalah Eki sendiri. Isu semakin liar sebab hingga saat ini Ibtu Rudiana masih memilih bungkam terkait kasus kematian Vina dan Eki, padahal Rudiana pernah mengusutnya. Kemudian, dugaan dikaitkan dengan pernyataan Liga Akbar yang menyebut bahwa Eki menggunakan kaos lengan panjang saat terakhir bertemu dengannya. Namun saat jenazah ditemukan, Eki sedang mengenakan kaos lengan pendek. Tak cuma itu, praktisi hukum bernama Herwanto juga mencurigai hal yang sama. Herwanto mengatakan ada kehebohan di media sosial terkait isu anak Ibtu Rudiana sebenarnya tidak tewas pada malam kejadian bersama Vina. Kecurigaan bermula saat beredar foto seorang pria yang disebut mirip Eki bersama Vina. Foto tersebut dibandingkan dengan kondisi penemuan jenazah Eki dan Vina tahun 2016 silam. Herwanto menyoroti ciri fisik jenazah Eki pada tahun 2016 terlihat memiliki kumis, namun saat foto bersama Vina justru tidak ada. Iya. Ia meminta polisi untuk membuktikan jika jasad Eki benar-benar sudah dikubur. Saya dikirimin fotonya, coba Bang perhatikan jenazah 2016 yang lalu itu, Eki itu berkumis. Nah, sementara Eki anaknya Pak Rudiana itu tidak berkumis. Foto-foto itu banyak dikirim ke saya, ujar Herwanto dikutip dari YouTube Intense Investigasi. Iya. Agar tak membuat kasus Vina Cirebon makin runyam, ia meminta Mabes Polri untuk mengusut kebenaran itu. Ia juga meminta penyidik untuk memastikan apakah jenazah Eki yang sudah dimakamkan merupakan anak dari Ibtu Rudiana. Buktikan bahwa benar gak jenazah yang di dalam itu benar Eki anaknya Pak Rudiana, kalau perlu bongkar. Iya. Ini demi terbongkarnya kebenaran, tegas Herwanto. Kesaksian Frans, teman Eki ke Deddy Mulyadi perihal dugaan anak Ibtu Rudiana masih hidup. Meluruskan kabar yang simpang siur, Franciscus, teman Eki memberikan klarifikasi ke Deddy Mulyadi. Frans mengatakan hubungannya dengan Eki cukup baik, ia sering nongkrong di warung dekat SMA 4 atau yang biasa disebut warpat. Deddy Mulyadi lalu bertanya perihal isu yang tengah beredar soal kematian Eki dipalsukan. Kalau ada yang menyatakan Eki masih hidup, bisa dipercaya nggak omongan itu? Tanya Deddy Mulyadi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Dengan tegas, Frans menjawab bahwa temannya itu benar-benar sudah meninggal dunia. Enggak lah. Saya ngeliat langsung dimandiin jenazahnya, ujar Frans dengan yakin ke Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi lalu mengingatkan agar tidak ada pernyataan yang halusinasi dan tidak berdasarkan fakta. Kan dibuat cerita kalau dibuat pemeran pengganti,
naik motor, dia dihajar oleh segerombolan narkoba. Iya. Sehingga Ekinya selamat, yang pemeran pengganti Eki meninggal. Kamu percaya nggak? Tanya Deddy Mulyadi. Secara tegas Franz membantah kabar tersebut. Ia mengatakan melihat langsung jenazah Eki tahun 2016. Saya melihat langsung di ruang mayat, benar-benar lihat almarhum kok, dimandiin bener Eki, tegas Franz. Mantan Bupati Purwakarta itu kembali menegaskan isu yang beredar di masyarakat saat ini adalah kebohongan. Isu ini dianggap disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak melihat kejadian langsung. Iya, betul. Jadi kalau ada orang yang ngomong bahwa itu bukan mayatnya Eki, diganti pemeran pengganti itu khayalan. Tanya Deddy Mulyadi. Salah itu, salah besar, pungkas Franz. Dek, udah keduluan sama mereka, belum saatnya dia disidang, demo loh. Saya bukan provokator, Indonesia harus bersatu. 7 yang tersangka itu harus dibebaskan. Aku udah bilang, perang loh nanti Indonesia ini. Karena kasus ini, benar, ya. Kasus ini akan perang loh. Iya. Ya, kepada siapa rakyat mengadu? Kalau ini nanti, ya, mereka membuat strategi. Mereka membuat strategi, Deddy Mulyadi, Dede udah dipenjarakan lebih dulu, ya. Indonesia harus bersatu, bro. Indonesia ini harus bersatu, Harus ya. lah. Lebih Harus bersatu, dahulukan ya, guys. persidangannya Dede, ya. Agar yang 7 itu bisa bersuara, jangan dihalangi, Ya. jangan dihalangi, bro, ya. Indonesia jangan dihalangi untuk menyelamatkan yang 7. Ya jangan pedulikan dulu panggilan itu, panggilan ini. Ini lebih gercep mereka. Makanya aku udah bilang dulu, ya. Udah bilang hati-hati, Kang. Ya, Kang itu akan mau mencalon. Ini sebuah hambatan nantinya. Ya kan? Mana si yang namanya Peri? Buka suara dong. Ini akibat ulah kamu juga Dan ini. Peri udah menghilang dia. Pansos kamunya semakin disindir sama Widya, semakin menyala. Kebakaran jenggot akhirnya. Ya kan? Si Peri sudah ke laut ya guys. Udah tahu data itu haternya itu pihaknya orang yang kesandung hukum itu, ya. Hajar aja mereka kalau dia ini ya. Saya lagi fokus. Ya kenapa? Ya, kita harus dalami semua ini. Ya kita harus menyala, ini harus meledak, bro. Kenapa? Ya. Saya bukan provokator, kita menuntut keadilan. Betul. Ya semoga Bapak Presiden dan Bapak Kapolri kita itu mengamati kita. Ya, viralnya kasus ini sampai berbulan-bulan, bahkan 8 tahun terbekukan, kan dibekukan. Ya kan nggak boleh gitulah. Ya masa yang selalu dimakan itu rakyat kecil. Bapak Presiden yang terhormat, mudah-mudahan dia menyimak dari sini. Seandainya ini Gibran misalnya kasusnya ini terpenjara dikasih air kencing, apa rasanya? Iya betul. Oke, mantap. Betul juga ya kata Mbak Widya. Jangankan 8 tahun yang lalu ya, semenjak kasus film Pina 7 hari apa itu? Film 7 hari Pina yang dulu yang di bioskop itu sampai sekarang udah berapa bulan ini guys, masih belum jelas titik terangnya itu di mana ya. Semenjak rilisnya kasus apa itu film Pina 7 hari itu gitu ya di bioskop, sampai saat ini belum jelas ujung pangkal kasusnya seperti apa ya. Bahkan semakin kesini makin ke sono ya, semakin melebar, semakin liar ini kasusnya. Dan saya juga heran, itu Ibtu Rudiana itu kan dia cuman seorang Ibtu ya, cuman perwira rendah begitu ya, tetapi kok kuasanya sepertinya seperti jenderal begitu ya. Sulit sekali untuk mengungkapkan siapa dia, apa perannya di sini, seperti apa kasus ini. Untuk Kapolri ini sulit sekali untuk mengungkapnya. Siapa itu Ibtu Rudiana? Tolong dong Pak Kapolri, tolong segera diperiksa ini Ibtu Rudiana, apakah benar dia terlibat di kasus ini atau enggak begitu ya. Nah, rakyat Indonesia ingin tahu kejelasannya seperti apa begitu. Jangan Pak Kapolri diam saja seperti ini, cuman telah dilakukan pemeriksaan, telah dilakukan penyelidikan, tapi rakyat sampai saat ini belum tahu kejelasannya seperti apa ya. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.